Halo teman-teman, kembali lagi di channel Maulia Soleman. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menguras kolam koi. Jadi tetap stay dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Nah, jadi bagaimana sih kita caranya untuk menguras kolam koi? Nah, untuk menguras kolam koi ini memerlukan cara yang tidak biasa ya teman-teman. Nggak seperti kita menguras kolam ikan biasa atau menguras akuarium. Jadi untuk menguras kolam koi ini yang harus kita lakukan adalah menguras bagian chambernya. Jadi kita diusahakan atau bisa dibilang jangan sampai menguras di bagian kolamnya. Terus kenapa sih kita harus mengurasnya di bagian chamber bukan di bagian kolam? Karena di bagian kolam ini kan sebagai habitat ikan koi. Ikan koi itu ikan yang bisa dibilang lemah ya. Jadi kalau ada perubahan sedikit tentang perubahan air, perubahan suhu, perubahan semua parameter airnya, itu akan membuat ikan koi itu bisa sakit sampai mati. Jadi yang harus dilakukan ketika kita memelihara ikan koi adalah memelihara airnya. Jadi jangan sampai airnya itu berubah drastis. Jadi kalau nanti kita menguras kolamnya, airnya itu akan berubah drastis semua parameternya. Entah dari oksigennya, entah dari kelarutannya, entah dari suhunya dan yang lain-lainnya. Jadi ini akan sangat berbahaya untuk ikan koi sendiri. Makanya kita hanya dibolehkan untuk menguras di bagian chambernya. Nah, balik lagi, jadi yang harus kita lakukan adalah menguras bagian chamber. Nah, apakah kita harus menguras semua chambernya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena chamber itu berfungsi, ada beberapa fungsinya. Yang pertama ada fungsi mekanis, yang kedua ada fungsi biologis. Jadi yang perlu kita kuras atau kita backwash adalah chamber mekanis. Kenapa sih biologisnya enggak? Karena chamber yang biologis itu menjadi rumah bakteri dan ini sangat penting untuk mengurai amonia yang dikeluarkan oleh kotoran ikan. Jadi di situ nanti ada perubahan-perubahan nitrit ke nitrat dan sebagainya. Dan itu sangat diperlukan bakteri-bakteri baik supaya nanti semua kotoran-kotoran dan racun-racun yang keluar dari ikan itu bisa dinetralisasi sehingga ikannya akan tetap sehat dan aman. Oke, jadi udah tahu ya, yang harus kita kuras itu adalah chamber mekanis karena chamber mekanis ini adalah benteng pertama untuk menyaring kotoran. Itu di chamber pertama. Chamber mekanis itu biasanya di chamber pertama atau harus di chamber pertama lah. Kalau teman-teman misalnya punya banyak chamber bisa di chamber pertama dan chamber kedua. Kalau di punya kita ini di chamber pertama karena kita cuma punya 3 chamber. Jadi chamber pertama adalah chamber mekanis, chamber kedua adalah biologis, chamber ketiga adalah pompa. Oke, jadi di chamber pertama ini chamber mekanis yang akan kita kuras dan kita bisa menguras chamber mekanis secara berkala selama tergantung nanti populasi sehingga kotorannya banyak atau enggak di chamber mekanis. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang mau melihat tentang sistem pemipaan atau sistem chamber dan bagaimana bentuk atau sirkulasi kolam koi, bisa lihat di video kita yang tentang chamber dan tentang kolam koi yang ada di description box ya. Nah, ini adalah kondisi penampakan dari chamber 1 kita, yaitu chamber mekanis kita. Teman-teman bisa lihat ini kotor sekali karena ini memang adalah benteng pertama. Kotoran-kotoran ikan akan tersaring dari bottom drain ke sini. Jadi memang secara nature dia akan pasti lebih kotor dari chamber yang lainnya. Tidak ada aturan pasti untuk melakukan backwash di chamber mekanis, tapi teman-teman bisa
melakukannya dengan rutin dengan melihat kondisi chamber mekanisnya apakah sudah sangat kotor atau belum. Ini sih kita sebenarnya dalam tanda kutip males ya untuk menguras chambernya, karena ini sudah sekitar mungkin 8 bulan baru kita kuras lagi. Sebenarnya untuk bagusnya itu chamber mekanis itu di backwash atau dikuras secara rutin atau berkala 1 atau 2 bulan sekali lah, supaya nanti kerja chambernya itu tidak terlalu berat dan jadinya membuat nanti ikannya lebih baik dan lebih sehat. Jadi kotoran-kotorannya akan maksimal tersaring. Nah, sebelum kita melakukan proses pembersihan pengangkatan media, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mematikan mesin pompanya. Jadi supaya airnya tidak mengalir dari chamber ke chamber dan ke kolam kita. Jadi kita pertama harus mematikan mesin. Yang kedua adalah kita kita menutup jalur-jalur dari kolam ke masing-masing chamber, yaitu pertama adalah bottom drain, yang kedua kita harus menutup juga skimmer, dan yang ketiga kita harus menutup jalur pipa dari chamber ke chamber. Kemudian langkah yang ketiga ini sebagai langkah pencegahan aja. Jadi kita harus memasang aerator di kolam utama. Ini sebagai untuk tambahan oksigen di kolam kita. Sebenarnya untuk teman-teman yang mempunyai kolam yang ideal, yang tidak overpopulasi, tidak masalah untuk tidak menggunakan aerator. Tapi karena kita ini kolamnya kolam yang overpopulasi, jadi kita harus tambahkan aerator sebagai tambahan oksigen terlarut untuk ikan-ikan kita di kolam utama, karena saat ini mesinnya tidak berjalan dan sirkulasi airnya tidak ada. Oke, persiapannya sudah selesai. Mari kita lakukan pengurasan di chamber mekanis kita. Yang pertama adalah kita angkat media filtrasinya. Ini banyak banget media filtrasinya, kita udah angkat, dan teman-teman bisa lihat ini kondisi chambernya kotor banget karena emang sudah lama kita tidak kuras. Supaya kotoran-kotoran yang di atas chamber ini juga bisa hilang, maka kita bersihkan dulu dengan air bersih dari selang lah, supaya kotoran-kotoran yang di atasnya itu juga jatuh ke bawah nanti sebelum kita lakukan pembersihannya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita mempersiapkan pompa untuk backwash. Jadi karena kolam kita ini tidak bisa langsung dikuras melalui biasanya sih ada penguras chamber langsung ya, kalau kolam teman-teman bagus dan kolam teman-teman ya memadai lah. Cuma kita mau bikin sebenarnya dulu, cuma karena kita ini kolamnya ada di bawah tanah dan nggak bisa langsung dikeluarkan lewat got gitu, jadi kita nggak bisa membuat pengurasan langsung dari chamber. Sebenarnya idealnya itu ada, misalnya ini kita punya 3 chamber, ada pengurasan langsung dari masing-masing chamber, langsung keluarin airnya. Jadi kita tidak memerlukan pompa untuk mengurasnya. Ini bisa lebih baik karena kotoran-kotoran yang di bawahnya itu akan langsung terbuang. Jadi kita tidak perlu melakukan ekstra tambahan lagi lah, karena kalau kita melakukannya pakai pompa itu kan ada tingginya, jadi sebatas tingginya pompa itu kotoran tidak akan tersedot maksimal. Nah, ini kita udah melakukan penyedotan dengan menggunakan pompa dan langsung dialirkan ke luar. Jadi pipanya bisa teman-teman bikin sendiri lah ya, supaya bisa keluar. Nah, ini kita sedot dengan pompa. Yang tadi saya bilang itu kelemahannya adalah sebatas tingginya pompa itu akan tidak terkuras. Teman-teman bisa lihat itu masih ada air yang mengenang dan itu masih kotor. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan air lagi dan kita bersihkan lagi dengan ditembak-tembak lah pakai air, supaya kotoran-kotoran yang di bawahnya itu akan ke atas dan akan tersedot di pompa.
Ini emang kita perlu ekstra tambahan effort ya, karena ya mau nggak mau ini harus kita lakukan supaya chamber kita itu benar-benar bersih. Ini bisa berulang sampai 2-3 kali selama teman-teman sudah merasa bahwa chamber ini sudah bersih, maka bisa di stop. Tapi kalau chambernya masih kotor, masih terlihat ada kotoran, bisa diulangi lagi sampai beberapa kali. Setelah kita menguras air di chamber 1, kita bersihkan dulu medianya. Medianya memang kotor banget, teman-teman. Jadi untuk media mekanis, teman-teman bisa lihat ini kita ada 3 media. Yang pertama adalah jaring nelayan. Yang kedua adalah ada busa yang warna hitam itu. Yang ketiga ada jet mat yang warna biru itu. Jadi ini benar-benar untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada dari kolam ke chamber 1. Jadi kita sih berharapnya kotoran-kotoran semuanya tersaring di sini, walaupun memang ya kemungkinan masih ada yang lepas, tapi itu adalah partikel-partikel yang kecil saja. Nah, ini adalah media-media yang udah kita bersihkan. Ada jaring nelayan, ada busa, dan ada jet mat. Dan ditambah lagi nanti kita tambahkan dengan karang jahe sebagai pemberat saja. Jadi setelah kita bersihkan semuanya, nanti tinggal kita masukkan ke chamber mekanisnya. Nah, ini adalah kondisi chambernya, sudah bersih, udah kinclong, udah seperti di salon. Jadi kita udah siap memasukkan media filtrasinya. Bagaimana cara memasukkan media filtrasinya? Yang kita lakukan ini di sini adalah pertama kita memasukkan jaring nelayan. Ini media yang umum, jadi udah terkenal di mana-mana lah. Ini bisa menyaring kotoran-kotoran yang dari bottom drain. Habis itu kita bisa taruh busa, habis itu kita taruh jet mat. Bisa dibalik lah, jet mat dulu atau busa dulu. Dan yang terakhir di atasnya kita taruh batu karang jahe. Sebenarnya karang jahe ini ada fungsinya. Yang pertama sebagai pemberat, yang kedua adalah sebagai pH buffer. Jadi ini akan menstabilkan pH dari kolam kita. Jadi selain sebagai pemberat, ini juga sebagai pH buffer. Dan langkah yang terakhir adalah kita isi air dari chamber 1. Jangan lupa untuk membuka penutup dari chamber 1 ke chamber 2 dan dari chamber 2 ke chamber 3. Untuk bottom drain dan skimmernya kita diamkan dulu supaya air yang ada di chamber itu udah agak tinggi dulu, karena nanti kalau kita langsung buka itu takutnya kotoran-kotoran yang sebelumnya mengendap itu naik ke kolam. Jadi ketika udah agak tinggi airnya di chamber, jangan sampai tinggi airnya lebih tinggi daripada kolam ya. Pokoknya misalkan udah setengah dari tinggi kolam, kita buka bottom drain dan buka skimmernya. Kenapa? Jadi nanti tekanan airnya itu masuknya ke chamber, bukan masuk ke kolam. Karena kalau misalkan tinggi chamber udah lebih tinggi nih daripada kolam, tekanan airnya akan masuk ke kolam dan itu kotoran-kotorannya akan ke bawah. Jadi lebih baik chambernya lebih rendah, habis itu kita buka bottom drain dan buka skimmernya supaya kotoran-kotorannya itu masuknya ke chamber. Oke, jadi begitulah teman-teman caranya untuk menguras kolam koi. Jadi yang pertama adalah kita tidak boleh menguras kolamnya secara langsung. Yang harus kita kuras adalah chambernya, dan chamber yang harus dikuras adalah chamber mekanis. Bisa chamber 1 dan chamber 2 kalau chambernya banyak, atau chamber 1 aja untuk di kita karena chamber 2 nya sudah chamber biologis. Langkah kedua adalah kita mematikan mesinnya supaya tidak ada aliran air. Kemudian kita menutup semua jalur dari kolam ke chamber dan dari chamber ke chamber, yaitu bottom drain, skimmer, dan pipa chamber. Yang ketiga, bila perlu tambahkan aerator supaya ikan-ikan kita itu mendapatkan oksigen yang cukup. Yang keempat, kita udah siap untuk menguras chamber mekanisnya. Kita bisa angkat semua
media filternya, habis itu kita bersihkan chambernya. Setelah itu kita bersihkan media filternya, dan kalau semuanya sudah bersih kita bisa langsung taruh ke chambernya. Habis itu kita isi air, dan jangan lupa isi airnya jangan lebih tinggi dulu daripada kolam, paling nggak setengahnya. Habis itu kita buka semua jalur air dari kolam ke chamber dan dari chamber ke chamber. Dan yang paling penting dan jangan sampai lupa adalah kembali nyalakan pompa teman-teman. Jangan sampai kita senasib dengan Megatank karena lupa untuk menyalakan pompa kita. Jadi ini paling penting dan jangan sampai lupa. Bisa dialarm lah teman-teman, harus nyalakan pompanya, karena bisa jadi kalau kolam kita ini overpopulasi, dalam hitungan beberapa jam ikan kita akan pengap-pengap, dan kalau kita tidak melihatnya bisa jadi udah pada ngambang. Jadi hati-hati dan waspada ketika kita melakukan backwash dan mematikan mesin. Jangan lupa untuk menghidupkannya kembali. Segitu aja video dari kita. Semoga menambah wawasan, semoga menginspirasi, semoga menghibur teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita supaya channel kita lebih berkembang lagi dan kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, segitu aja. Dadah.